Baik, di sini kita akan membuat topologi seperti ini, yang dimana semua perangkat itu akan saling terhubung. Yang pertama itu, untuk router 0 agar terhubung ke router 2, saya menggunakan IP 10.20.20.0/30. Lalu untuk router 2 ke router 3, saya menggunakan IP 10.30.30.0/30. Lalu untuk router 3 ke router 1, saya menggunakan IP 10.40.40.0/30. Lalu untuk router 0 dan router 1, saya menggunakan IP 10.10.10.0/30. Nah, untuk router yang menyilang dari router 0 terhubung ke router 3, saya menggunakan IP 10.50.50.1/30. Dan router 3 saya menggunakan 10.50.50.2/30. Lalu untuk router 2 ke router 1, saya menggunakan IP 10.60.60.0/30, yang dimana di router 2 ini ujungnya 1 dan di router 1 ini ujungnya 2. Baik, selanjutnya ada router 0, yang dimana router 0 ini nanti untuk memberikan IP secara DHCP ke PC, sehingga di PC akan menerima IP secara otomatis, dimana saya menggunakan IP 192.168.10.0/24 untuk PC 0. Lalu untuk di PC 1, saya menggunakan IP 192.168.20.0. Baik, di sini saya sudah menyiapkan beberapa perangkat, yaitu yang dimana terdapat 4 buah router PT, lalu ada 4 buah switch. Saya menggunakan switch 2960, lalu ada 2 PC. Pertama, saya akan menghubungkan router 0 ke router 1 menggunakan kabel cross karena sama perangkat. Router 0 saya gunakan FA0, di sini juga sama. Lalu sebelum saya sambungkan ke router 2, di router 0 ini saya akan mengganti ini dengan modul fast ethernet. Hanya saya ganti 2 saja, lalu kita nyalakan lagi, lalu lakukan hal yang sama di router 1. Ini sudah saya ganti. Lalu untuk router 0, saya akan menggunakan FA4/0. Di sini FA0/0. Lalu untuk ini saya gunakan 5/0. Kabel cross. Untuk yang di atas ini, router 2 dan juga router 3, saya akan menggunakan kabel serial, yaitu dari serial 3/0 ke serial 3 juga. Dan untuk yang menyilang dari router 2 ke router 1, di sini saya akan menggunakan serial 2. Dan di sini juga sama. Untuk router 0 ke router 3, saya akan gunakan serial 2 juga. Dan di sini juga sama, serial 2. Lalu untuk router ke switch,
saya akan menggunakan pas Ethernet 1. Untuk ke PC sendiri, lalu untuk di router 1 juga sama, FA1 terus 0. Router ke switch juga saya akan menggunakan FA1/0. Begitupun dengan yang di sampingnya. Jadi kita sudah menghubungkan masing-masing perangkat dengan kabel, lalu tinggal kita konfigurasi. Jadi untuk router 1 untuk agar terhubung ke router kedua, saya akan menggunakan IP 10.20.20.0/30. Lalu untuk router 0 ke router 1, saya akan menggunakan IP 10.0/30. Untuk router 1 ke router 3, saya akan menggunakan IP 10.340.340.0/30. Untuk router 2 ke router 3, saya akan menggunakan IP 10.30.30.0/30. Jadi untuk router 0 ke router 3 yang saling berseberangan, di sini saya akan menggunakan IP 10.0/30. Dan untuk router 2 ke router 1, saya akan menggunakan IP 10. Untuk di bagian sini, yang dimana routernya nanti akan memberikan IP secara DHCP ke PC, yaitu yang dimana PC nanti akan mendapatkan IP secara otomatis, dan saya akan menggunakan IP 192.168.10.0/24. Lalu untuk di sampingnya saya akan menggunakan 192.168.20.0/24. Oke, yang pertama-tama saya akan mulai konfigurasi dari router 0 dulu. Saya akan memasukkan IP-nya dari IP yang 10.20.50 dan juga .10 dan juga 192.
ini no, enable configuration, jadi saya akan memasukkan IP ke FA1/0 yaitu 192.168.10.24. No shutdown, lalu exit. Kita masukkan lagi yang di FA 4/0 IP nya yaitu 10.20. Titik 1 252 karena dia menggunakan /30 jadi 252, lalu enter. No shutdown, exit, lalu masukkan IP yang di serial 2. Lalu exit. Dan selanjutnya kita akan masukkan IP di FA 0/0. Interface Ethernet 0/0, IP address 10.10.10.1 252. No shutdown. Lalu setelah itu kita akan melakukan DHCP agar di PC-nya ini mendapatkan IP secara otomatis dari router. Kita langsung IP DHCP pool. Saya akan beri nama trkj network 192.168.10.0. Lalu default router 10.1, lalu exit, lalu IP DHCP excluded address 92.168.10.1. Ini sudah selesai. Seharusnya di PC sudah bisa mendapatkan IP-nya secara DHCP. Ya, sudah dapat. Di PC dia mendapat IP 192.168.10.2.
Lalu kita akan lanjut konfigurasi di router 1. Masuk ke CLI, enable configuration terminal. Saya akan masukkan IP di FA5/0 interface 5/0 itu dengan IP address 10.40.40.1 255.255.252. No shutdown, exit. Lalu saya akan masukkan IP-nya di serial 2 dengan IP address yang ini. No shutdown. Lalu saya akan masukkan IP di FA0 dengan IP yang ini. Yang di sini titik 2. No shutdown. Lalu saya akan berikan IP yang 192.168 ini secara DHCP juga dari router 1 supaya di PC 1 bisa mendapatkan IP secara otomatis dari router. Sembilan dua satu enam delapan 20.1 255.0 no shutdown. Ya, sudah terhubung, sudah menyala. Lalu kita tinggal melakukan DHCP-nya. IP DHCP pool, saya beri nama agro, network 92.168.20.0, default router 192.168.20.1, enter, lalu exit. Lalu IP DHCP excluded address 192.168.20.1. Ya, kita akan cek apakah yang di PC 1 sudah mendapatkan IP secara DHCP. Ya, sudah bisa. Dia mendapatkan 192.168.20.2. Lalu kita lanjut mengkonfigurasi di router 2. Kita masukkan juga IP-nya.
enable configure terminal. Saya akan masukkan IP dari FA0 dengan IP yang ini dengan titik 2 akhirannya. Ya, sudah terhubung. Lalu yang di tengah yang serial 2 2/0 dengan IP 10.60 yang akhirannya titik 1. No shutdown. Ya, sudah terhubung juga. Sudah hijau ke router 1. Lalu serial 3. Dengan IP 10.30 yang akhirannya titik 1. No shutdown. Exit. Lalu yang terakhir kita konfigurasi lagi di router 3. No interface serial 3. Kita masukkan IP yang ini yang akhirannya titik 2. IP add no shutdown. Ya, sudah terhubung meskipun tidak kelihatan sedikit, tapi ada hijaunya tuh. Oke, sudah terhubung. Lalu kita exit. Kita berikan IP di serial 2 yang menuju ke router 0 dengan IP 10.50 yang akhirannya titik 2. No shutdown. Ya, sudah terhubung juga. Lalu yang terakhir di FA00 ke router 1. Dengan IP address 10.40.40 yang akhirannya titik 2. Lalu untuk yang di switch akan kita nyalakan kabelnya. Kita exit dulu. Itu FA10.
interface 10 no shutdown. Ya, sudah menyala. Lalu lakukan hal sama di router 2. Interface Ethernet 10 no shutdown. Dengan menggunakan routing statik. Lalu yang terakhir yaitu routing secara dinamis. Jadi saya akan melakukan routing secara dinamis yaitu menggunakan RIP, dan saya akan memulainya dari router 0. Kita buka dulu, kita ke CLI, enter, enable configuration terminal, lalu kita ketik router RIP, lalu network. Untuk networknya sendiri itu dari jalur 10.10.10.0 enter. Lalu yang kedua yaitu di 10.20.20.0 enter. Lalu selanjutnya di 10.50.50.0 lalu enter. Lalu di 192.168.10.0 168.10.0. Setelah itu kita ketik no auto summary, kita enter, lalu exit. Selanjutnya di router 1 kita ketik lagi router RIP, version 2, network. Itu networknya kita ambil dari 10.10.10.0 lalu yang kedua di 10.40.40.0 lalu yang ketiga di 10.60.60.0 lalu yang terakhir yaitu di 192.168.20.0. Itu 68.20.0. Exit. Lalu yang kedua di router 2 enable configure terminal, router RIP,
version 2. Networknya yaitu di 10.20.20.0 10.20.20.0. Lalu yang kedua di 10.30.30.0 30.30.0. Lalu yang ketiga yaitu di 10.60.60.0 60.0. Lalu enter. Lalu di 192.68.10.0 168.10.0 dan di 192.168.20.0. No auto summary exit. Lalu di router 3 kita enable. Kita configure terminal. Router RIP version 2. Networknya yaitu di 10.40.40.0. Lalu di 10.30.30.0. Lalu di 10.50.50.0. Lalu di 192.168.10.0 168.10.0 dan 192.168.20.0. No auto summary. Lalu exit. Baik, seharusnya ini sudah selesai untuk routing secara dinamis. Kita akan melakukan uji coba apakah berhasil. Dari router 0 ke router 2 sukses. Router 0 ke router 3 sukses. Router 0 ke router 1 sukses. Router 2 ke router 1 sukses. Router 2 ke router 3 sukses. Router 2 ke router 0 sukses. Router 3 ke router 1 sukses. Router 3 ke router 0 sukses. Router 3 ke router 2 sukses. Lalu dari PC-nya, PC 0 ke router 0 sukses. PC 0 ke router 2 sukses. PC 0 ke router 3 sukses.
PC 0 ke router 1 sukses. Lalu di PC sebelahnya PC 1 ke router 1 sukses. PC 1 ke router 0 sukses. PC 1 ke router 3 sukses. PC 1 ke router 2 sukses. Lalu yang terakhir PC 1 ke router PC 0 juga sukses. PC 0 ke router PC 1 juga sukses. Jadi untuk routing secara dinamis berhasil, bisa saling terhubung satu sama lain. Jadi mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik disengaja atau tidak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.